itu kan berarti bisa dipastikan apa yang sudah disampaikan dengan daya ingat kita yang sudah mulai terbatas, itu cepat hilangnya. Tapi bukan itu persoalannya. Bukan itu yang menjadi titik fokus kita. Yang menjadi titik fokus kita adalah ini sebuah kebiasaan kebaikan yang kita lakukan, di mana pada suatu waktu nanti ketika kita mulai nggak bisa ikut, itu akan selalu dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita pahala yang sama, karena ini sudah menjadi kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa'a kullahu lillah. Tsumma assalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdhalus salah wa atammut taslim wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin ingatkan kepada, pertama pada diri saya sendiri, selanjutnya kepada jamaah sekalian. Apa yang ingin saya ingatkan sebelum kita lanjut kajian kita, yaitu terkait dengan kebiasaan untuk berbuat baik atau beramal soleh. Jadi amal soleh tertentu dalam Islam itu kalau bisa kita jadikan sebagai budaya atau habit, kebiasaan. Jadikanlah amal soleh tertentu itu sebagai kebiasaan. Saya ambil contoh sederhana, misalnya gini. Ini kajian-kajian kayak gini, kalau kita bicara soal ilmu yang bisa kita dapat, boleh jadi mungkin banyak yang berulang. Atau boleh jadi mungkin apa yang disampaikan oleh Ustadz itu mungkin juga bisa kita temukan melalui media sosial. Bisa jadi. Banyak sekali sekarang kan. Kita mau cari ilmu apapun juga semuanya sudah ada di media sosial. Semuanya sudah ada di YouTube. Semuanya sudah ada di Google. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah kita menjadikan hadir di pengajian seperti ini sebagai sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa harus demikian? Karena ternyata kalau kita sudah membiasakan amal soleh tertentu sebagai habit atau budaya atau kebiasaan kita sehari-hari, maka suatu waktu nanti kalau tiba-tiba kita berhalangan untuk melakukan kebaikan itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mencatat dengan pahala sempurna. Itu pasti itu. Contoh misalnya kayak gini ya. Ini ada orang-orang tertentu yang memang setiap pengajian, ini nama pengajiannya dialog fajar ya. Setiap dialog fajar kayak gini dia selalu ikut. Ikut terus. Tapi tiba-tiba dia berhalangan. Misalnya lagi mau keluar kota, misalnya buru-buru, habis subuh harus berangkat. Atau misalnya ada acara keluarga. Intinya ada suatu udzur tertentu yang mengharuskan dia nggak bisa hadir. Maka ternyata dalam kondisi seperti itu, orang itu tetap mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Itu full pahalanya. Jadi nggak ada kurangnya sedikit pun. Karena ini sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Ini saya lihat pagi ini kayaknya lebih sedikit. Atau mungkin belum pada datang. Dibandingkan dengan biasanya ya. Biasanya banyak sekali. Tentu ada orang-orang, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang tidak sempat hadir hari ini. Tapi kalau selama ini dia sudah terbiasa hadir, setiap Sabtu pagi dia hadir, insya Allah meskipun hari ini dia nggak hadir, dia tetap mendapatkan pahala yang sama. Kenapa? Karena itu sudah menjadi bagian dari kebiasaannya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu
apabila seseorang sakit, au safara, atau bepergian, maka kata Rasulullah, kutibalahu, akan dituliskan untuknya mithlu ma amila, sama seperti apa yang dia lakukan dalam keadaan muqiman sahihan, dalam keadaan dia mukim dan dalam keadaan dia sehat. Ini kalau di dalam hadis ini yang disebutkan oleh Rasulullah hanya 2 udzur ya. Udzur pertama adalah sakit, udzur yang kedua adalah musafir. Tapi bukan berarti bahwa udzur-udzur yang lain itu tidak berlaku. Tidak demikian. Semua udzur apapun itu, halangan apapun itu, selama itu menjadikan kita tidak dapat hadir atau tidak dapat melaksanakan suatu kebiasaan kebaikan tertentu yang sudah rutin kita laksanakan, maka udzur apapun itu selalu menjadi alasan bagi kita untuk tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Itu menurut para ulama. Jadi tidak hanya sekedar sakit atau musafir doang, enggak. Udzur apapun itu. Tilawatul Quran, jadikan saja tilawatul Quran itu sebagai habit, kebiasaan sehari-hari. Meskipun dikit-dikit nggak masalah. Satu hari misalnya kita cuma bisa baca 5 lembar, atau satu hari cuma bisa baca 1 lembar misalnya, kalau nggak sanggup 5 lembar ya, cuma bisa baca 1 lembar, nggak apa-apa. Yang penting setiap hari kita baca. Jadikan itu kebiasaan sehari-hari, meskipun sedikit. Makanya kan kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan khairul a'mal, sebaik-baiknya amal soleh atau kebaikan itu adalah adwamuha, yang rutin dilakukan, wa in qalla, meskipun itu cuma sedikit. Nah, maka suatu waktu misalnya tiba-tiba ada satu hari tertentu di mana kita benar-benar nggak bisa baca Al-Quran, nggak ada waktu sama sekali, maka insya Allah tetap dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita pahala yang sempurna. Makanya saya sering ingatkan, pengajian kayak gini ikut aja terus. Persoalan ilmu itu nomor sekian. Apalagi daya ingat kita juga sudah mulai banyak bermasalah kalau sudah masuk usia 40 tahun ke atas kan. Itu yang jadi persoalannya. Ditambah lagi nggak banyak saya lihat, atau nggak ada malah saya lihat yang mencatat. Ada yang nyatat cuma sedikit. Itu kan berarti bisa dipastikan apa yang sudah disampaikan dengan daya ingat kita yang sudah mulai terbatas itu cepat hilangnya. Tapi bukan itu persoalannya. Bukan itu yang menjadi titik fokus kita. Yang menjadi titik fokus kita adalah ini sebuah kebiasaan kebaikan yang kita lakukan, di mana pada suatu waktu nanti ketika kita mulai nggak bisa ikut, itu akan selalu dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita pahala yang sama, karena ini sudah menjadi kebiasaan. Sama dengan yang kita sampaikan tadi, sholat fardu sempurna ditambah sholat sunat rawatibnya. Dalam kondisi musafir kita nggak bisa melakukan itu dengan sempurna, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita pahala yang sempurna, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tadi. Jadi nggak usah ngejar lagi. Berbeda halnya ya kalau Anda keluar musafir menuju Masjidil Haram atau menuju Masjid Nabawi, itu beda kalau di situ ya. Kenapa apa yang saya katakan beda di situ, atau alasannya kenapa sehingga saya katakan beda? Kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu kan pahala sholat yang kita tunaikan di sana itu jauh berlipat-lipat dibandingkan daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Itu yang kita kejar kalau di sana kan. Masjidil Haram kita bisa mendapatkan 100.000 kali lipat dibandingkan sholat kita yang kita tunaikan di masjid yang lain. Nah, itu yang harus kita pahami. Wallahu a'lam bishawab.